Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi kita. Hampir sebulan ya. Saya tidak membuat video dalam berbagai hal kegiatan, sehingga maklumlah ada anak kecil lagi repot juga. Untuk kali ini saya membuat video kembali menyapa para sahabat, saudaraku semua sebangsa dan setanah air, senusantara dan seluruh dunia melalui channel Anak Alam di YouTube. Oke, tunggu dulu, itu ada motor lewat saya. Soalnya saya lagi di pinggir jalan, lagi di teras yang biasa juga sebelah sana yang sering buat online. Ya, untuk biasa menyapa teman-teman yang di Diri Sejati TV juga ya. Kalau online bareng Kang Andi di Diri Sejati TV, nah saya di depan sini. Oke, ada beberapa hal saya ingin bahas, khususnya ada menurut orang umum bahwa fenomena alam, sesungguhnya bukan fenomena alam ya, tapi sudah kehendak Allah melalui alam. Nah, itu baru benar. Jadi bukan fenomena alam. Nah, jadi sudah menjadi ketentuannya, terjadi A, terjadi B, terjadi C. Nah, itu baru-baru ini yang lagi viral di media sosial, baik di media-media nasional juga ada beberapa. Nah, salah satunya saya bisa dari Kompas TV, berita-berita Kompas juga, kemudian berita-berita yang ada di berita nasional lah gitu ya, Tribun dan Grup dan lain sebagainya, mengenai awan berlubang di Jember, Jawa Timur. Nah, sebenarnya saya sudah ingin membahas tentang wilayah Jember sebenarnya. Kebetulan ada sahabat saudara kita yang ada di sana, salah satu ponpes atau pondok pesantren di Jember yang selalu bikin live atau membuat kegiatan diskusi, baik secara ditayangkan secara live streaming maupun rekaman, dan beberapa banyak tamu ke sana, termasuk sahabat saya juga yang pernah datang ke sini juga, Kang Kondang Waluyo atau sering juga disapa Cadumblung, sering juga ke sana, Pompes atau Pondok Pesantren Al-Wafah. Nah, di sana ada seringkali dibuat yang namanya pencarian standar etika dan akhlak dan etika. Nah, kalau menurut saya akhlak itu bahasa Arabnya di sana dan bahasa kita di sini Sanskertanya atau bahasa kawinya adalah budi pekerti, atau yang disebut budi pekerti itu macam-macam di situ semua termaktub. Akhlak di Arab sana, budi pekerti di wilayah Nusantara. Tapi mengenai etika itu sudah termaktub di dalamnya. Etika, sopan santun, kemudian bermacam-macam tata krama, tata boga, tata rias, tata
tata kecantikan ya, tata rias, kemudian tata boga itu makanan, kemudian tata diri untuk menata diri, kemudian lebih luas lagi adalah tata negara, kemudian lebih tingginya ke atas atau yang kita sebut planet ini disebut tata surya. Nah, tata surya, Sundayana, Suryayana, atau Mataram, Mataram, semuanya adalah namanya matahari. Matahari, mata ya, kemudian mata hati, mata batin, nah ada mata kaki. Di samping itu juga ada mata air. Balik lagi, ada air mata. Ada air mata kesedihan, kebahagiaan, semuanya bercampur di situ. Kalau mata ini ya. Oke, menyangkut soal mata air atau tadi yang saya sebut lubang, awan berlubang. Nah, itu di Jember, tepatnya tanggal 4 Juni sekitar pagi ya. Nah, tapi sebenarnya itu sudah akhir sebenarnya, yang baru Allah perlihatkan kepada umum istilahnya. Padahal sesungguhnya itu sudah ada lubang-lubang itu, lubang lubang awan tersebut itu sejak 19 Mei, karena 20 Mei itu turun namanya salsabila, air salsabila atau air kehidupan abadi salsabila yang dari surga sana atau kahyangan sana. Itu diturunkan ke bumi dalam rangka pemulusan kinerja dari Sang Kinasi Satrio Piningit, atau kelak kemudian hari nanti ada Imam Al-Mahdi, atau juga yang kita sekarang yang orang Nusantara kenalnya adalah Putra Batara Indra. Nah, di situ juga ada yang juga mendampingi adalah Dewi Sekar Jagat atau Ratu Adilnya nantinya. Nah, ya, itu juga ini. Jadi untuk tujuan itu Allah turunkan, yang saya ketahui adalah untuk proses daripada pembersihan daripada alam ini untuk keseimbangan alam itu sendiri. Artinya bagian dari proses revolusi alam untuk keseimbangan alam itu sendiri. Nah, jadi lubang itu kalau di sainsnya itu para teknologi membacanya adalah awan cafum atau kafum ya. Itu BRIN juga sudah mengeluarkan, BMKG juga sudah mengeluarkan, tapi itu secara teknologi dan secara indigo, kemudian supranatural, kemudian spiritual, itu banyak tidak mengetahui. Dan memang semuanya dari indigo, paranormal sampai spiritualis itu jarang yang mengetahui hal itu. Nah, makanya disebutlah namanya fenomena alam. Padahal sebenarnya fenomena alam itu tidak ada. Yang ada itu adalah alam menunjukkan keberadaannya atas izin dan kehendak Allah. Nah, itu semuanya berada di situ. Alam menunjukkan keberadaannya atas izin dan kehendak Allah melalui kun faya kun. Ya. Jadi untuk itu para sahabat semuanya, saya sebut di sini adalah
untuk saya membuat video lagi berikutnya nanti ada beberapa, termasuk tadi yang saya akan bahas nanti beberapa yang berkaitan pembersihan alam untuk menata diri alam itu sendiri, keseimbangannya ya. Nanti ada ya semacam goncangan ya, sebut gempa, itu kan semua sudah dinetralisir oleh Putra Batara Indra yang saat ini selalu bekerja yang tak henti-hentinya. Istilahnya kalau kita sebut siang dan malam, tapi kalau alam sana kan tidak ada malam, siang terus, jadi bekerja terus. Paling kembali ke fisik itu roh sucinya ketika ingin istirahat, merasa capek, akan kembali ke fisiknya. Jadi lubang awan itu adalah sebenarnya di tengahnya itu hampa udara di situ. Jadi tidak ada udara. Jadi kalau di dalam NASA menyebutnya itu, kalau di luar angkasa atau di di atas yang terjauh itu adalah lubang hitam atau black hole. Nah, istilah itu kalau black hole itu apapun yang melewati itu akan tersedot. Nah, ini kalau ini tidak, apapun yang melewati itu akan stuck karena tidak ada udara di dalamnya. Jadi lubang itu tidak ada udara, hampa udara. Karena itu adalah disebutlah portal kalau bahasa spiritualnya atau bahasa supranaturalnya, portal itu, atau kalau saya menyebutnya gerbang, terbukanya gerbang kahyangan atau surga, turunnya yang namanya air ya, air kehidupan abadi yang bernama Salsabila. Nah, kebetulan ini Salsabila, sahabat saya Kondong Waluyo memberikan informasi turun. Sebenarnya saya sudah tahu karena sudah merupakan petunjuk, karena dulu bersama paman saya yang di Bekasi itu mendirikan namanya perusahaan namanya Salsabila Rahmadina. Itu juga selain perusahaannya PT juga dibuat yayasannya. Nah, itu bergerak di bidang umroh dan haji. Umroh dan haji. Nah, disitulah pengalaman saya memberangkatkan haji. Ya, nah ini kebetulan ini dalam bulan Zulhijjah memberangkatkan. Nah, untuk semestinya ya seharusnya saya juga sebenarnya sudah berangkat ke Mekah sana, tapi karena memang tidak dibuka tidak dibuka hijabnya, karena memang uangnya bukan hasil keringat sendiri, tapi uang dari para jamaah yang kita tarik ya, untuk sekian jamaah, 10 jamaah berangkat satu orang, ya kan, artinya pembimbing ini berangkat. Jadi yang membiayai pembimbing ini adalah para jamaah. Nah, inilah jadi dari jamaah, dari biaya ONH yang disetorkan ke pemerintah sudah ketetapannya berapa nilainya, ya kan. Nah, nanti ditambah oleh biaya kepada pembimbingnya atau nanti yang ada di yayasan tersebut atau di dalam perusahaan menggunakan pakai dolar gitu ya. Nah, itu jadi karena mungkin tidak boleh saya gunakan uang-uang dari para jamaah, jadi saya tidak bisa berangkat karena memang hatinya ditutup, padahal sudah disiapkan semua. Makanya saya tidak bisa berangkat haji karena itu. Ya, itulah salah satu contohnya. Jadi kalau uang tidak kurang pas, tidak akan bisa gitu. Nah, inilah yang perlu saya buka. Kemudian juga ini juga baru-baru ini juga di DPR RI sana juga berdebat soal
apa ya, kuota haji tersebut ya udah urusan mereka gitu kan. Nah kemudian juga ada beberapa hal yang juga termasuk nanti akan saya bahas juga mengenai tentang budi pekerti, atau sama dengan tanda kutip sama dengan adalah akhlakul karimah. Bahasa Arabnya akhlakul karimah, tapi di kita Nusantara atau Indonesianya adalah budi pekerti. Nah, budi pekerti itu ada sopan santun, tata krama, tata boga, tata rias, itu kecantikan ya. Nah, ada juga tata diri, menata diri, noto diri bahasa Jawanya. Baru ada tata krama, balik lagi tata negara yang tingkat negara, baru tata surya tingkat langit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi ke persoalan tadi, lubang hitam, maaf, sama aja sih lubang hitam atau black hole kalau di angkasa, tapi kalau kita lihat yang di Jember ini adalah awan berlubang atau lubang awan. Nah itu di tengah itu adalah hampa udara. Nah itu yang menjadi viral, yang dianggap fenomena alam itu sesungguhnya, dan yang sebenarnya adalah gerbang turunnya yang namanya air salsabila. Tujuannya apa? Diselaraskan untuk keseimbangan alam, namanya bersih ya, harusnya kan juga pakai air. Nah kalau air yang ada di bumi kan juga kurang pas ya, air bumi membersihkan bumi lagi. Nah harus air dari sana, dari alam kahyangan atau air surga. Semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengiringi perjalanan Satrio Piningit yang disebut, kalau saya juga yang banyak beredar, Satrio Piningit ya, kemudian Sang Kinasi, Sang Pinili ya, itu kemudian Putra Batara Indra, Imam Mahdi, itu mengiringi perjalanan. Jadi air itu turun mengiringi perjalanan beliau tersebut. Ratu Adil atau Dewi Sekar Jagat itu juga ya. Jadi kalau kita mau ini memang ada dua ya, ada dua, Ratu Adil dan rajanya. Kalau disebut di sini Imam Mahdi, ada Ratu Adil juga ya, perempuan. Nah perempuan ini dua-duanya adalah murid kesayangan dari Eyang Semar. Kemudian Kanjeng Nabi Khidir ya, itu murid. Tapi secara ini adalah semuanya dibimbing oleh kedua tokoh tersebut. Kedua tokoh yang fenomenal tersebut adalah Eyang Semar, Badranaya, dan Eyang Kanjeng Nabi Khidir. Nah ini dibimbing semua. Tapi satu khusus untuk yang namanya Putra Batara Indra ini untuk wilayah gunung, dataran semua, artinya wilayah dataran ya. Itu nanti penguasaannya di situ. Nah kemudian Dewi Sekar Jagat itu nanti akan ke posisinya di air atau di lautan. Nah saat ini memang sedang diarahin atau dibimbing juga oleh Ibunda Ratu Dewi Nawangwulan. Sering berada di sana, rapat di sana. Jadi kemana beliau Dewi Sekar Jagat pergi, pasti ada yang mengiringi dari pantai selatan atau utusan dari Ibunda Ratu Dewi Nawangwulan. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Jadi mereka ini para ruh-ruh suci, pendamping daripada Sang Kinasi ini atau Putra Batara Indra,
itu sedang bekerja terus untuk keseimbangan alam. Ada tapi tidak terlihat, tapi nyata bekerja. Nah, mereka atau para pasukan Sang Kinasi ini bekerja tidak terlihat karena ruh suci. Tidak ada yang bisa mendeteksi, ya. Tidak akan ada yang bisa mendeteksi paranormal maupun spiritual maupun orang yang ngakunya sakti, tidak mampu mendeteksi. Karena apa? Itu ruh suci, dimensinya berbeda, ya, sangat-sangat jauh. Tapi hanya orang-orang yang ditunjuk Allah mengetahui kinerjanya beliau itu. Hanya sekali lagi, hanya orang yang Allah tunjuki, Allah kehendaki mengetahui hal itu, ya, itu. Jadi karena apa? Karena ruh sucinya juga bekerja. Jadi dia bisa melalang buana, artinya kalau orang bilang ngerogoh sukmo dan segala macamnya. Nah, itu ruh sucinya yang bekerja. Jadi tahu, sesama ruh suci itu tahu, ya. Tapi kalau orang yang tidak ini, walaupun dia sudah ngerogoh sukmo, tapi tidak akan bisa ketemu karena akan dimensinya berbeda. Kecuali dia sudah terpilih, mendapat anugerah dari Allah, dia terpilih untuk mendampingi Sang Kinasi Satya Piningit itu atau Putra Batra Indra, sehingga tahu kinerjanya. Dan memang ada orang-orang tertentu, kalau saya lihat juga di YouTube itu ada, dia tahu perjalanannya, tapi hanya kecil, sedikit, ya, sedikit yang dia ketahui, artinya hanya beberapa, semacam kayak bayangan lah atau apa seperti itu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Dan berikutnya nanti akan saya bahas soal etika, sopan santun, tata krama, sosial, kemasyarakatan kita di lingkungan. Ya, ada beberapa hal ini juga akan mendukung juga apa sih yang dicari abah yang di grup yang di Al-Wafa gitu kan, karena di situ pencarian standar etika dan bahasa Arab akhlak. Ada padahal budi pekerti, etika di dalamnya itu sudah termasuk di dalamnya yang ada akhlak, ya. Jadi nanti juga saya gambarkan, artinya mudah-mudahan bisa mengarah ke situ. Sebenarnya kita tidak perlu mencari ini, ya, apa sih yang namanya ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah termaktub kok, ya. Nggak, artinya adanya Al-Quran nanti itu juga sudah termaktub di dalamnya. Makanya kanjeng Nabi Muhammad itu disebutlah bahasa ininya lah kitanya itu Al-Quran berjalan. Karena apa? Budi pekertinya bergerak terus setiap beliau kemana-mana gitu kan. Jadi jalan itu kayak orang menuruni, ya, nunduk gitu, ya, nurunin turunan, nunduk. Itu budi pekerti. Orang lewat orang ada di situ, beliau lewat nunduk gitu kan, permisi. Nah itu kan. Nah kemudian nanti para tetangga seperti apa, nah itu nanti akan saya ulas. Nah termasuk juga ada beberapa konten itu nanti saya akan buka juga nanti masalah bukan masalah ininya, artinya memperkuat konten-konten tersebut apa sih di balik itu, supaya apa, jelas. Jadi kita membuat konten itu harus jelas, bukan sekedar kejar tayang yang seperti di TV-TV, ya kan, kejar tayang. Tapi ini adalah
membackup satu sama lainnya, sehingga oh ini adanya ini di sini gitu kan, adanya konten ini ternyata ada di sini, jadi saling berkesinambungan informasi-informasi tersebut. Artinya edukasi atau pendidikan wawasan kebangsaan kita ini jelas terarah, tidak sekedar lebih ini, jadi kita ngobrolnya santai gitu ya. Santai serius, kalau bahasa dulu teman-teman di sersan, serius santai gitu ya. Jadi itu penggalan-penggalan yang saya buat sekarang, karena apa, ini ada permintaan juga dari saudara kita, sahabat kita yang sudah menjadi subscribe di channel Anak Alam ini, bahwa sudah kapan membuat lagi videonya. Saya bilang insya Allah dalam waktu dekat akan saya buat. Itu sementara itu ya, nanti saya akan membahas berikutnya tentang budi pekerti sama dengan akhlak, sopan santun, tata krama, dan lain-lain yang berkaitan di lingkungan masyarakat kita. Apa sih sebenarnya budi pekerti secara secara umum yang sesungguhnya kita sudah jalani sehari-hari tanpa kita sadari. Itulah sesungguhnya budi pekerti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.